Pernahkah kamu mengalami saat dekat dengan seseorang, walaupun hanya berbicara sesaat, kamu merasa nyaman, tenang, damai, dan bahkan bahagia? Sikap, gerak tubuh, dan tutur katanya memberikan energi tersendiri. Namun, ada juga seseorang yang justru sebaliknya. Saat berada di dekatnya, tubuhmu merasa tidak nyaman, gelisah, dan bahkan merasa lelah, walaupun hanya berbicara sesaat. Atau, jika kamu memiliki kepekaan yang tinggi, walaupun tidak berbicara, kamu bisa merasakan getaran energi negatifnya. Seolah-olah energimu habis tersedot oleh orang tersebut. Mereka adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki getaran energi negatif yang kuat, hingga tanpa kamu sadari bisa menguras energi positif yang ada dalam dirimu. Kenali ciri atau tipe manusia penghisap energi tersebut, sehingga kamu bisa membentengi diri atau menghindari orang dengan tipe tersebut. Simak video ini sampai akhir, kita akan membahas bagaimana cara menetralisir energi negatif dalam diri dengan cara yang sederhana. Penemuan inovatif dari Bielefeld University menunjukkan bahwa tanaman mampu menarik sumber energi alternatif dari tanaman lainnya. Temuan penelitian yang dirilis ke jurnal online Nature Communication mengungkapkan bahwa tim peneliti biologi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Olaf Kruse dan timnya secara mikroskopik mengamati bahwa ketika tanaman alga hijau sedang kekurangan energi, ia akan menarik energi dari tanaman sekitar. Seiring dengan teori tersebut, tubuh manusia juga bisa dikatakan mirip dengan spons yang menyerap energi pada lingkungan sekitarnya. Seorang psikolog, Olivia Bederly, mengatakan, inilah alasan mengapa seseorang dapat merasa tidak nyaman dalam kelompok dengan campuran energi dan emosi tertentu. Manusia dikatakan menarik energi tertentu untuk menarik makan keadaan emosionalnya. Namun, tidak hanya menyerap energi positif untuk memenuhi kebutuhan emosi, terkadang energi negatif orang lain juga dapat mempengaruhi dan merusak energi Anda. Seperti pembahasan pada video kami yang berjudul Power versus Force, Profesor David R. Hawkins dalam disertasinya yang berjudul Analisa Kualitas dan Kuantitas dan Kalibrasi dari Level Kesadaran Manusia, ia menemukan bahwa perasaan atau emosi memiliki level vibrasi dan energi yang berbeda, yang kemudian dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Power versus Force. Ia memetakan level energi dari masing-masing emosi menjadi dua kelompok. Vibrasi tinggi masuk dalam kelompok yang dia namakan Power, yaitu level energi pada 10⁻200 ke atas, di mana emosi bersifat menguatkan atau energi positif. Sedangkan seseorang dengan vibrasi rendah masuk dalam kelompok Force, berada pada level energi 10⁻200 ke bawah, yaitu di mana emosi bersifat menghancurkan atau energi negatif. Seseorang dengan vibrasi tinggi mampu memberikan energi positif, dan sebaliknya, seseorang dengan vibrasi rendah mampu menularkan energi negatifnya kepada orang lain di dekatnya atau di sekitarnya. Kita akan membahas beberapa ciri umum seseorang atau teman yang memiliki vibrasi rendah yang bisa saja menjadi penghisap energi bagi diri Anda. Di antaranya, jika Anda bertemu dengan seseorang yang selalu mengeluh terhadap banyak hal, padahal Anda baru saja bertemu, waspadalah. Ini merupakan ciri-ciri manusia yang memiliki vibrasi negatif yang tinggi. Mereka seakan terjebak dengan masalah yang mereka hadapi dan tidak berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Si tukang mengeluh tidak dapat menyembunyikan perilaku dan kebiasaan yang mengeluh. Bahkan pada saat pertemuan pertama pun, Anda sudah bisa menduganya. Selalu ada saja yang dikeluhkannya, mulai dari masalah pribadi sampai hari-hari yang dia lalui. Dia haus akan empati dan simpati, ingin selalu merasa dikasihani karena keadaan kurang beruntung yang dia alami. Mereka sering begitu terbawa dalam arus negativitasnya dan tidak memiliki cara lain dalam berinteraksi. Terdapat perbedaan mendasar antara seseorang yang memang sedang memiliki masalah serius atau sedang bersedih dengan mereka yang tukang mengeluh tanpa henti. Tukang mengeluh ini juga berimplikasi pada keadaan kesehatan fisik mereka. Mereka cenderung memiliki penyakit psikosomatis, di mana penyakit atau gangguan fungsi tubuh yang datang dari pikiran atau kondisi mental tertentu. Anda dapat mengabaikan mereka sebisa mungkin dengan mengurangi bersosialisasi dengannya. Atau salah satu hal produktif yang Anda bisa lakukan, yaitu melawan negativitas mereka dengan mengatakan sesuatu yang positif.
Ini jika Anda yakin vibrasi positif Anda lebih besar dari vibrasi negatif orang tersebut. Buatlah batasan berinteraksi hanya jika dibutuhkan dan berkaitan dengan pekerjaan. Jika Anda terpaksa harus terlibat interaksi panjang, bicarakan topik yang ringan-ringan saja. Jika dia berhasil mencari celah untuk mengeluh, cukup tanggapi sekedarnya saja. Jangan coba-coba memberi solusi. Sekali Anda memberi solusi, mereka akan menarik diri Anda ke dalam pusaran masalah yang tidak memiliki ujung. Jangan membuang energi serta waktu Anda yang berharga hanya demi memahami mereka. Bukan berarti Anda tidak peduli. Namun, sikap ini perlu diterapkan untuk menghindari energi negatif dari si tukang mengeluh yang lebih jauh. Anda tentu bisa membedakan mana seseorang yang benar-benar membutuhkan saran Anda dan mana orang yang hanya bisa mengeluh tanpa mau berpikir rasional. Yang satu ini pasti kamu tidak asing lagi. Mereka selalu memiliki bahan untuk menjelekkan apapun. Teman, kerabat, sampai pemerintahan, ada saja hal-hal buruk yang selalu bisa mereka komentari. Walaupun dengan bermodalkan informasi yang minim, mereka dengan mudah mengembangkan informasi minim tersebut dengan bumbu-bumbu gosip bahkan fitnah. Tidak ada baiknya seseorang di matanya. Dengan menggunjing, mereka ibarat mendapatkan energi baru dalam tubuhnya. Namun sebaliknya, bagi kamu yang tidak suka menggunjing, hatimu tentu merasa tidak nyaman. Terdapat perlawanan dalam hati setiap mendengar perkataan mereka, hingga tanpa sadar pikiran dan batinmu mengalami kelelahan seperti kehabisan energi. Orang yang rendah diri sangat berbeda dengan rendah hati. Rendah hati merupakan karakter positif yang melekat pada diri seseorang. Sementara, seseorang yang rendah diri merasa tidak punya kendali atas dirinya, sering membandingkan diri dengan orang lain, meragukan diri sendiri hingga sulit menerima pujian. Saat bersama dengan mereka, Anda bisa merasakan ketidakpercayaan dirinya karena mereka selalu merasa tidak pantas dan tidak berani memulai hal-hal baru. Orang yang rendah diri juga akan kesulitan mengenali apa yang mereka inginkan karena mereka menganggap diri kurang berharga. Selain itu, mereka juga akan merasa malu atau tidak kompeten apabila merasa butuh bantuan. Mereka akan memilih diam. Pada akhirnya, siklus ini akan membuat kebutuhan diri sendiri berada di prioritas terendah dan menyulitkan dirinya sendiri. Kehilangan seseorang yang dicintai atau mengalami peristiwa yang menghancurkan hati, sehingga membuat sedih dan berduka, adalah hal wajar. Namun, jika seseorang meratapi sebuah kesedihan atau kedukaan secara terus-menerus, hal tersebut sangat berbahaya, baik untuk kesehatan mental maupun fisik. Berdasarkan tabel kesadaran David R. Hawkins, mereka tergolong pada level energi yang rendah, yaitu berada pada level energi 10⁻75. Ini adalah level kesedihan, penyesalan, dan perasaan tidak bahagia. Pada level ini, seseorang selalu merasa kehilangan dan depresi. Ketika Anda ingin mencoba menghibur atau mencoba menenangkan dirinya, pastikan energi positif Anda besar. Karena jika tidak, justru Andalah yang akan masuk ke dalam kepedihan yang mereka rasakan, dan seketika akan menguras dengan cepat energi positif yang Anda miliki tanpa Anda sadari. Seseorang yang memiliki karakter egois akan membuat Anda lelah menghadapinya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apa yang dia inginkan harus diikuti. Rasa ego sebenarnya ada di dalam tiap diri manusia, hanya saja kadarnya yang berbeda-beda. Orang egois selalu meminta didengarkan, tetapi tidak mau melakukan hal yang sama. Dia selalu merasa pendapatnya paling benar, dan lucunya, orang egois ini suka menuduh orang lain egois, yang sebenarnya merupakan karakter dari dirinya sendiri. Banyak orang yang memilih untuk menjauh dari mereka karena tidak kuasa berkompromi dengan sifat-sifat mereka. Orang dengan tipe ini selalu memandang segala hal dari sisi negatifnya saja. Ia sering pesimis dalam menghadapi sesuatu. Biasanya, ketika melakukan sesuatu, ia sudah takut duluan. Overthinking, takut jikalau terjadi ini dan itu. Padahal, apa yang dipikirkan belum tentu terjadi. Parahnya, terkadang dia menyebarkan ketakutan atau kekhawatiran itu kepada orang di sekitarnya. Ia selalu saja khawatir dengan banyak hal. Mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi adalah hal baik, namun tidak dalam porsi berlebihan.
Mereka sering menghabiskan banyak waktu untuk sekedar mengkhawatirkan banyak hal yang tidak perlu, bahkan tanpa alasan yang jelas sekalipun. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa orang yang sering berpikir negatif atau bersikap sinis memiliki resiko lebih tinggi terkena demensia. Marah merupakan salah satu cara untuk meluapkan emosi negatif. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan meluapkan emosi melalui kemarahan, selama dilakukan dalam batas yang wajar. Namun, jika seseorang terlalu sering marah karena tidak mampu mengontrol emosinya, tentunya ada hal yang salah dalam dirinya. Energi Anda akan terkuras sangat cepat menghadapi orang seperti ini. Sebisa mungkin, hindari dan jangan bekerja sama dengan mereka. Dan masih banyak lagi ciri manusia dengan vibrasi negatif. Bagi kamu yang memiliki vibrasi positif yang tinggi, mungkin kamu memiliki benteng yang kuat untuk menghadapi manusia dengan vibrasi negatif. Namun, bagi kamu yang dalam keadaan kurang stabil, ada baiknya menghindari manusia dengan ciri yang telah disebutkan tadi. Karena akan ada beberapa efek atau dampak yang bisa terasa langsung kamu rasakan. Dampak pada setiap orang mungkin berbeda-beda, namun yang paling umum dialami di antaranya, badanmu akan merasa lemas dan kelelahan, mudah terpengaruh emosi orang lain, merasa kurang sehat, merasa cemas, merasa nyeri atau sakit yang tidak bisa dijelaskan, pusing, dan dipenuhi pikiran yang berlebihan. Lantas, bagaimana cara menetralisir energi negatif? Spiritualitas merupakan tindakan penyaluran pikiran untuk menemukan kedamaian batin, kebahagiaan, dan meningkatkan kesadaran pribadi. Spiritualitas dimengerti sebagai hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Spiritualitas menjadi kekuatan kedamaian batin yang ditemukan karena proses keheningan dan penyadaran diri. Apapun kepercayaan Anda, berhubungan dengan Tuhan sebagai pemberi jiwa, mampu memberikan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam hidup, dan tentunya meningkatkan vibrasi positif Anda. Udara segar dan sinar matahari memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memutuskan energi negatif dari tubuh dan pikiran. Energi alam akan benar-benar membuat diri Anda lebih baik. Cobalah untuk sekedar jalan-jalan sejenak atau membuka jendela dan rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru Anda dan hembuskan energi negatif. Ulangi hingga Anda merasa rileks. Menurut Mayo Clinic, penurunan paparan sinar matahari telah dikaitkan dengan penurunan serotonin yang dapat menyebabkan seasonal affective disorder, yang merupakan bentuk depresi yang dipicu oleh perubahan musim. Paparan sinar matahari yang cukup justru dapat membantu tubuh memproduksi hormon serotonin yang berperan dalam meningkatkan perasaan bahagia, tenang, dan fokus. Sejak dahulu, air dipercaya dapat melunturkan energi negatif yang menempel pada tubuh. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Applied Psychology, mandi dengan air dingin merangsang pelepasan norepinefrin dari sistem saraf simpatis. Norepinefrin adalah neurotransmitter yang meningkatkan energi, mengaktifkan otak Anda, membuat Anda waspada, dan meningkatkan kekuatan fokus. Selain meningkatkan energi dan kewaspadaan, neurotransmitter yang dilepaskan saat mandi air dingin juga memiliki efek positif pada suasana hati Anda. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Medical Hypothesis menemukan bahwa mandi dengan air dingin dapat meredakan gejala depresi dan kecemasan. Mandi air dingin mengirimkan sejumlah besar impuls listrik dari ujung saraf tepi ke otak yang memiliki efek antidepresif. Mendengarkan musik bisa menetralkan vibrasi negatif. Pilih jenis musik yang membangkitkan mood menjadi lebih semangat. Ini adalah stimulus sederhana namun tepat sasaran untuk membangun positive self-talk. Sebuah studi yang diterbitkan pada Journal of Positive Psychology telah menguji efek musik pada perubahan mood seseorang. Studi ini menemukan bahwa orang yang mendengarkan musik ceria dapat meningkatkan suasana hati mereka. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan laporan para peserta yang merasa lebih bahagia setelah mendengarkan musik yang ceria selama 2 minggu. Namun, musik juga menimbulkan perasaan negatif. Studi lain yang dilakukan oleh Durham University di Inggris justru menemukan efek sebaliknya. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa musik tidak meningkatkan suasana hati. Pada sebagian orang, musik sedih dapat menyebabkan perasaan negatif. Jenis lagu yang melo dapat membangun emosi dan mengingatkan seseorang pada pengalaman sedih yang tidak terlupakan.
Hal ini menunjukkan bahwa pilihan musik ternyata memberikan pengaruh besar pada suasana hati. Bila musik yang didengarkan memiliki nuansa ceria, hati akan ikut merasa senang. Sedangkan apabila musik yang didengarkan memiliki irama yang melankolis, Anda juga akan ikut merasa sedih. Jadi pilihlah jenis musik yang ceria, yang membangkitkan mood Anda menjadi lebih semangat. Meditasi adalah proses atau kegiatan melatih pikiran Anda untuk fokus dan mengarahkan pikiran. Anda dapat menggunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan lingkungan Anda. Meditasi memberikan manfaat penting bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan meditasi kerap dilakukan para atlet dunia termasuk Cristiano Ronaldo. Alasannya, meditasi mampu menenangkan pikiran setelah stres dengan padatnya jadwal pertandingan. Kendati hanya duduk diam, meditasi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh, baik fisik maupun mental. Meditasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan pikiran dengan tubuh yang lebih rileks. Anda bisa melakukannya di mana saja dengan tempat yang memiliki suasana tenang.